ini saya akan mencoba menunjukkan kepada kalian gimana caranya menghemat baterai dari iPhone. Borosnya baterai kita itu karena tidak mengaktifkan mode sleep, tidak auto lock, auto pencerahannya. Tekan setting atau pengaturan, kemudian kita masuk ke display, cari display dan brightness ini ya guys ya. Kemudian di sini teman-teman bisa men-setting display ini menjadi otomatis atau otomatis seperti ini guys. Jadi kalau seumpamanya dengan otomatis seperti ini akan secara otomatis menyesuaikan pencahayaan ketika dipakai. Seumpamanya kita pakai di bawah sinar matahari, biasanya kan layarnya itu gelap, tetapi kalau kita setting otomatis seperti ini akan dengan sendirinya lebih terang. Yang kedua guys ya, kita bisa mematikan servis lokasi atau GPS, karena GPS ini kalau lagi nyala biasanya mengonsumsi baterai kita, jadi lebih cepat habis. Teman-teman bisa melakukan pengaturan melalui setting juga, cari privacy, kemudian setelah diklik tadi privacy, di sini ada location service. Ya, kita bisa tekan, kemudian location service-nya kita bisa nonaktifkan location service-nya. Nah, di sini akan muncul location service will be disabled for all apps. Berarti ini kalau seumpamanya teman-teman mengklik di atas, berarti secara otomatisnya semua aplikasi bakal tidak bisa mengakses layanan lokasi. Ini berarti semuanya pukul rata dimatikan, turn off gitu guys. Nah, ini akan aplikasi-aplikasi yang memakai tadi itu akan off semuanya ya. Tetapi kalau seumpamanya teman-teman ingin mematikan servis lokasi untuk aplikasi tertentu saja, tetap nyalakan location service-nya seperti ini hijau. Kemudian scroll ke bawah, matikan layanan lokasi untuk aplikasi tertentu. Seumpamanya ini guys ya, Chrome ini. Saya tidak mau Chrome atau browser Chrome ini mengakses lokasi saya setiap saya browsing. Jadi saya matikan allow location access-nya menjadi never. Kemudian yang ketiga guys, mail. Nah, di mail ini kita tekan account ini ya, di bawah language account. Nah, paling bawah sini fetch new data. Saya pakai metode push ya. Nah, di sini sebenarnya yang membuat baterai lebih cepat habis karena secara otomatis dapat mengupdate email yang masuk secara otomatis seperti ini. Resikonya adalah baterai kita cepat habis. Tetapi kalau saya setting centang manual seperti ini, berarti dengan setting seperti ini sewaktu-waktu saya tidak bisa menerima email kecuali dengan cara manual ya. Kalau seumpamanya teman-teman tidak terlalu penting, bisa setting hourly atau setiap jam. Jadi di background atau di belakang layar, servis untuk layanan email ini tidak akan banyak mengkonsumsi energi baterai. Kemudian guys ya, yang keempat adalah menutup aplikasi-aplikasi yang pernah kita buka. Di slide saja dari
bawah seperti ini. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi yang berjalan. Ini membutuhkan energi baterai juga, jadi lebih baik di close saja dengan cara menggeser ke atas. Kalau di iPhone saya ya, iPhone 12, geser saja ke atas seperti ini. Nah, dia akan bersih. Yang kelima adalah kalau saya tidur biasanya saya nonaktifkan Bluetooth, kemudian WiFi dan telepon seluler agar baterai tidak cepat habis. Aktifkan flight mode seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 guys, kita bisa melakukan penghematan baterai juga melalui low power mode. Kita bisa melakukan pengaturan melalui setting. Kemudian kita cari baterai, klik baterai. Kemudian di sini di paling atas guys ada namanya low power mode. Low power mode ini mengurangi ya penggunaan baterai di background. Selanjutnya adalah kita bisa menonaktifkan notifikasi. Klik setting, kemudian cari notifications ya, yang ini guys, yang gambar lonceng ini saya klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang menggunakan notifikasi di sini. Notifikasi ini tentunya mengonsumsi baterai juga. Jadi kalau seumpamanya tidak urgent notifikasi, seumpamanya dari Airbnb, saya nggak traveling lagi karena pandemi seperti ini, jadi nggak perlu seumpamanya untuk notifikasi lagi. Saya klik Airbnb, kemudian di sini di bagian atas allow notifications. Di sini kan hijau nih guys ya, berarti ini saya izinkan untuk memberikan notifikasi sewaktu-waktu. Saya matikan agar tidak boros energi. Ini sudah saya off-kan banyak guys, ini notifikasi-notifikasinya. Nah, ini bisa menghemat baterai kita juga guys. Nah, ini guys yang saya bilang tadi, bahwa setting untuk auto lock dari home screen kita itu perlu, karena kalau untuk kasus saya, konsumsi energi baterai saya itu kebanyakan di urutan ketiga adalah karena saya lupa auto lock. Ketika saya letakkan selalu nyala, tentunya pencahayaan sangat boros sekali kalau kita tidak lock atau tidak kunci home screen kita. Untuk melakukan pengaturan kita klik lagi setting, kemudian display and brightness di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada auto lock di sini ya. Klik auto lock tadi, kita akan dibawa ke layar ini. Nah, karena di sini saya kan settingnya never atau tidak pernah, berarti tidak pernah auto lock gitu. Di sini saya settingnya guys, karena saya memang malas sekali untuk memasukkan PIN setiap kali ingin masuk ke iPhone, makanya saya setting di sini never. Tetapi ujung-ujungnya jadi boros. Nah, kalau teman-teman ingin menghemat baterai, bisa disetting di sini sesuai pilihan teman. Bisa 5 menit. Kemudian adalah yang lebih cepat 30 detik dan sebagainya. Ini khusus untuk iPhone 12 ke atas. Kita tahu kan ada fitur terbaru dari iPhone 12 yaitu 5G. Nah, 5G ini pengalaman saya ketika menggunakannya tahun lalu di Amerika Serikat, dan sekitar
5 bulan lalu waktu saya di Jakarta. Jadi waktu itu saya di Amerika Serikat mengaktifkan 5G saya melalui setting ya, kemudian selular. Kemudian di selular data option ini guys. Waktu itu saya mengaktifkan yang namanya 5G. Ternyata konsumsi baterainya luar biasa boros. Kita bisa melakukan penghematan baterai dengan cara mematikan background application refresh. Aplikasi-aplikasi yang kita install di iPhone kita ini sebenarnya jalan juga di background. Seumpamanya nih WhatsApp. Ini kan sebenarnya WhatsApp kita ini sedang jalan juga di belakang layar. Jika sewaktu-waktu ada pesan atau updatean terbaru, maka aplikasi ini akan auto refresh seperti itu guys ya. Seumpamanya kita tidak ingin aplikasi tertentu melakukan refresh karena memang tidak penting, kita bisa melakukan setting untuk menghemat baterai. Dengan cara kita tekan setting, kita cari general, kita tekan, kemudian kita cari background up refresh, kita klik. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang layar dan ini mengkonsumsi baterai guys. Kalau kita tidak ingin aplikasi ini jalan di belakang layar, kita bisa matikan background up refresh-nya. Ini kan banyak juga aplikasi yang penting seperti WhatsApp ya. Itu menurut saya tidak perlu dinonaktifkan background up refresh-nya karena kita butuh sewaktu-waktu untuk refresh dari aplikasi tersebut. Mungkin yang saya pilih di sini untuk dinonaktifkan adalah seperti Airbnb karena saya nggak memakainya sering lagi. Nah guys, di sini kan Siri saya aktif nih. Berarti aplikasinya dan softwarenya standby untuk menunggu perintah saya melalui suara. Tentunya ketika standby akan membutuhkan baterai juga. Kalau kita nonaktifkan pasti akan menghemat baterai. Jadi kita nonaktifkan saja kalau seumpamanya tidak sering dipakai. Tapi kalau seumpamanya teman-teman sering memakai, nggak apa-apa, diaktifkan saja. Selanjutnya guys ya, untuk menghemat kita bisa melakukan setting wallpaper. Kita klik lagi setting, kemudian scroll ke bawah, cari wallpaper. Nah di sini ada wallpaper guys. Kita klik wallpaper. Di sini di choose wallpaper ini, kalau dynamic itu biasanya lebih banyak mengkonsumsi baterai. Kita bisa pilih yang still guys. Still ini tidak banyak mengkonsumsi baterai, jadi lebih hemat. Kemudian kita masuk ke accessibility guys. Ini kita masuk, klik accessibility, kemudian klik motion. Nah, di sini kita bisa pakai reduce motion. Nah, selanjutnya guys, kalau seumpamanya kalian tidak ingin data-data kalian di-upload ke iCloud, kalian juga bisa menghemat baterai di sini dengan cara mencari fotos ya, icon fotos, cari scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kita klik. Nah, di sini iCloud Photos ini bisa kalian nonaktifkan seperti saya ini guys. Saya memang menonaktifkan ini agar tidak secara otomatis mengupdate foto-foto saya ke iCloud, karena sebenarnya
saya cukup membackup-nya di hard disk eksternal. Seumpamanya kalian ingin mematikan iCloud, iCloud-nya bisa dari ini, dari icon profil kalian, kemudian klik iCloud. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan iCloud. Ini saya sudah off-kan semuanya karena saya memang nggak suka kalau iPhone saya secara otomatis membackup ke iCloud, karena saya lebih suka memang strict privacy. Jadi tidak perlu diupload ke iCloud, cukup di hard disk eksternal pribadi saja agar lebih aman. Walaupun sebenarnya Apple ini sudah menjamin akan privacy dan kerahasiaan data, tapi tetap saya bersikukuh untuk menyimpan sendiri saja. Nah, ini bisa dinonaktifkan guys ininya, iCloud-nya kalau nggak perlu ya. Ini cloud saya yang saya pakai cuman 40,5 MB karena memang saya nggak suka menyimpan file di iCloud. Hanya WhatsApp aja sama email yang saya izinkan di iCloud. Nah, itu dia guys ya, cara-cara untuk menghemat baterai iPhone kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.